Mari kita membaca dari Injil Markus pasal 10 ayat 1 sampai 12. Markus 10 ayat 1 sampai 12 kita akan baca dalam bentuk responsoria. Saya ganjil, kita semua baca ayat genap. Markus 10 ayat 1 sampai 12. Saya mulai dari ayat 1. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Judea dan ke daerah sebelah sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Tetapi jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat saudara." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Ya, tema kita pada hari ini adalah divorce. Itu sama dengan perceraian. Dari zaman ke zaman rupanya ini sudah menjadi persoalan di tengah-tengah umat manusia. Dari zaman dulu sebelum Tuhan Yesus datang ke bumi sudah ada perceraian. Sehingga sempat Musa mengeluarkan surat. Kenapa? Kenapa Musa mengeluarkan surat? Karena ketegaran hati mereka. Hati bangsa itu sangat tegar sehingga Musa keluarkan. Bukan berarti Tuhan izin, ya. Seringkali orang pikir itu kan ada diberikan surat izin untuk menceraikan istri. Bukan. Itu tidak seizin Tuhan. Bukan karena Tuhan mengizinkan itu. Ini sangat bagus ya tema kita ini. Ini laki-laki, ini perempuan. Ini terpecah. Tadi satu ya. Dia satu tapi akhirnya gambarnya menjadi terpecah. Kenapa manusia bisa terpecah? Oleh karena manusia memikirkan apa yang menyenangkan daging. Bukan apa kehendak Allah. Tetapi apa yang menyenangkan daging. Sedangkan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Itu sudah tahu ya. Semua orang tahu bahwa kehendak daging berlawanan dengan kehendak roh. Siapa yang hidup dalam kehendak daging, dia tidak berkenan kepada Allah. Karena Allah itu roh. Keinginan Allah itu adalah roh adanya, bukan daging. Ya, maka di sini orang Farisi datang sengaja menjumpai Tuhan Yesus ya. Ini orang-orang Farisi, ini Tuhan Yesus. Dia sengaja bertanya, bukan ingin tahu. Pertanyaan biasanya kan ingin tahu ya, karena saya belum tahu saya bertanya supaya saya lebih mengerti. Tapi pertanyaan orang Farisi bukan ingin tahu, namun mencobai. Dia ingin mencobai Yesus untuk mencari kesalahan Yesus. Untuk menjebak bagaimana Yesus bisa ditangkap. Maka pertanyaannya kepada Yesus, apakah suami diperbolehkan menceraikan istrinya?
Ini pertanyaannya. Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang ingin diketahui atau ingin dilakukan, tapi ingin menjebak, mencobai. Kalau dia katakan ceraikan, dari situ dia juga bisa dijebak. Kalau dia katakan juga tidak, ya sepertinya dari manapun orang Farisi ini berusaha untuk menangkap Yesus. Dia sangat iri sekali kepada Yesus. Sama halnya dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang pun banyak kali iri kepada Yesus. Iri kepada yang melakukan kebenaran. Iri kepada orang yang menyelamatkan. Kalau orang yang melakukan kebenaran banyak yang iri. Banyak yang cemburu. Banyak yang marah. Tapi coba kalau orang pergi ke KPKP, nggak ada yang marah ya. Kalau orang pergi ke diskotik, nggak ada yang marah. Tapi kalau cari Tuhan, dilarang. Siapa di antara saudara yang kalau mau belajar firman Tuhan ada larangan, tapi kalau mau pergi ke dukun atau ke diskotik nggak dilarang? Itu artinya kepada kebenaran tidak semua orang senang. Tidak semua orang suka. Tapi kalau kepada yang nggak benar didukung. Kalau pergi ke dukun misalnya, ayo saya antar. Ada di sana terkenal gitu. Itu kan didukungnya. Tapi ayo kepada Tuhan ku antar. Itu bisa dihitung jari deh. Kau mau belajar kenal Tuhan, mari ku antar. Aku belum pandai ngajarin, tapi ada yang bisa ngajari kamu. Ayo. Ini yang seharusnya. Tetapi lebih banyak seperti orang Farisi ini yang tidak suka dengan Yesus yang mengerjakan kebenaran. Yang melakukan kebenaran, mengajarkan kebenaran. Kenapa? Mengapa orang Farisi tidak suka? Karena hidup mereka nggak benar. Perhatikan itu penting sekali. Kenapa orang Farisi nggak senang dengan Yesus yang melakukan kebenaran, mengajarkan hal yang benar? Karena hidup mereka tidak benar. Jadi orang yang tidak benar nggak suka dengan kebenaran. Tapi kalau dia nipu, pasti dia dukung orang yang nipu. Penipu suka dengan penipu. Tapi kalau penipu nggak suka dengan orang benar. Ya, inilah contohnya. Orang Farisi paling nggak suka ya. Maka kemana-mana Yesus mengajar selalu dia ada. Selalu tujuannya adalah cari-cari masalah, cari-cari kesalahan. Nah, lalu Tuhan Yesus jelaskan. Dia uraikan. Awal sekali Allah ciptakan itu manusia adalah Adam. Manusia pertama Allah ciptakan Adam, lalu dari tubuh Adam diciptakan Hawa. Hanya satu diciptakan Tuhan manusia di bumi, pertama sekali Adam. Kenapa? Karena dari satu ini akan diambil pasangannya, lalu dari pasangan ini akan muncul manusia-manusia yang lain. Jadi nggak banyak diciptakan. Kalau nggak kan bisa diciptakan Tuhan 5 pria, 5 wanita, atau 5 pria, 10 wanita. Ini enggak. Hanya satu, Adam. Pada mulanya Allah ciptakan seorang laki-laki bernama Adam. Dan dari tulang rusuk Adam diciptakannyalah perempuan, itulah Hawa. Mengapa? Supaya Adam tahu bahwa istrinya adalah bagian dari dirinya. Istrinya itu adalah bagian tubuhnya sendiri. Kalau bagian tubuhnya diapain? Dikasihi, disayangi, diperhatikan, dirawat. Sebagaimana dia mengasihi dirinya, dia akan mengasihi pasangannya. Maka sengaja Tuhan ciptakan hanya satu pria. Dan wanita itu dari dirinya sendiri. Dia tidak ciptakan langsung satu pria, lalu satu wanita berdiri sama-sama lalu disatukan. Tidak. Hanya melalui satu orang saja, dan lewat satu orang inilah diciptakan seorang wanita. Ini sebenarnya Tuhan punya rencana yang sangat indah. Tuhan punya rancangan yang begitu baik supaya Adam ini mengerti dengan jelas untuk apa Allah ciptakan wanita. Untuk apa Tuhan berikan istri kepadanya.
Dan istri itu dari mana? Dari tubuhnya, dari tulang rusuknya yang perlu dikasihi, diperhatikan, disayangi gitu. Jadi kalau itu tubuhnya kan gak mungkin dia sakiti. Gak mungkin. Kalau diceraikan kan itu sama dengan disakiti. Maka siapa yang menceraikan pasangannya, dia sudah menyakiti namanya. Menyakiti dirinya sendiri. Karena pasangannya itu adalah dirinya, tubuhnya. Siapa yang menceraikan pasangannya sama dengan menyakiti dirinya sendiri karena istri berasal dari dirinya. Hai suami-suami, kamu adalah Adam. Hai istri-istri, kamu adalah Hawa. Hai anak muda, kamu adalah dipersiapkan. Dipersiapkan untuk menjadi istri dan untuk menjadi suami. Ini namanya perceraian padahal belum berumah tangga ya kan. Nah, temanya kayak enggak cocok gitu, tapi ini persiapan. Orang muda itu dipersiapkan matang-matang supaya nanti ngerti bahwa sekali pilih teman hidup tidak bisa lagi pisah. Memilih teman hidup bukan seperti milih baju atau milih sepatu. Kalau pilih baju kekecilan, enggak cocok ini, gantilah beli lagi yang baru. Beli sepatu juga, enggak cocok kayaknya ini terlalu tinggi, ganti. Bukan. Memilih barang-barang boleh diganti. Memilih pasangan hanya sekali seumur hidup, enggak bisa ganti lagi. Cocok nggak cocok pakai terus, ya, nggak boleh dilepas. Karena itu namanya seumur hidup ya. Jadi sebelum pilih, lihat baik-baik. Sebelum memilih pasangan hidup, jangan cepat-cepat. Nanti sesudah pilih baru nyesal. Kayaknya kebesaran ini, kayaknya kekecilan, kayaknya apa ya? Kayak baju tadi. Kurang pas kayaknya ini, kurang cocok dengan aku. Sifatnya nggak sama dengan aku. Karakternya beda ya. Mulai sekarang belajar karakternya sebelum jadi. Makanya jangan dekat-dekat dulu. Kalau dekat-dekat nggak mau lagi belajar. Sudah semua baik. Siapa yang langsung jadian, semua baik, manis semua. Tapi sesudah berumah tangga diberkati nanti, barulah ketahuan semua. Dulu kupikir kau baik kali, rupanya seperti ini kau. Ya, udah ketahuan semua jeleknya gitu. Waktu masa pacaran nggak nampak jeleknya ya. Semua rasanya manis. Sesudah berumah tangga semua pahit. Nggak bisa lagi dimuntahkan. Karena sudah ditelan ya. Jadi sebelum berumah tangga baru bisa pikir-pikir. Hai anak muda. Jadi jangan sembarangan. Maka yang paling penting adalah Allah yang pikirkan. Ingat, berumah tangga itu Adam itu ciptaan Tuhan. Dan Hawa ini juga ciptaan Tuhan. Dibentuk Tuhan. Dari tangan Tuhan. Tuhan yang membentuk menjadi seorang wanita lalu diserahkan kepada Adam. Jadi kalau sekarang ada pasangan kita itu dari Tuhan. Walaupun kita kurang suka sekarang, itu dari Tuhan. Ya, kayaknya aku kurang suka ini. Kenapa ini dulu ya gitu. Kenapa ini pasanganku? Kalau bukan ini tadi mungkin bahagia aku gitu ya. Enggak. Bukan seperti itu. Siapa yang kita ketemu itu dipertemukan namanya. Siapa jodoh kita sekarang berarti Tuhan yang pertemukan. Jangan sesali lagi. Terimalah apa adanya dia. Oke, inilah sepasang wanita dan pria. Ini kan bahagia sekali ya. Sama-sama minum kopi ya. Sama-sama santai. Pernahnya kita seperti ini? Suami yang sudah suami istri pernah seperti ini? Masih seperti ini? Kan gitu ya. Pernah dulu waktu pacaran gitu ya. Waktu pacaran kami sering seperti ini, minum berdua di kantin. Tapi sesudah berumah tangga satu sana satu sini gitu ya. Gak pernah lagi bahagia. Gak pernah lagi duduk bersama. Semua sibuk. Suami sibuk, istri sibuk. Masing-masing dengan kesibukannya. Gak ada lagi waktu berdua. Nah, ini penting diperhatikan. Kenapa kita pilih? Untuk apa dulu kita berumah tangga? Kan supaya kita bisa bertukar pikiran. Kalau enggak kan sendiri aja bisa hidup. Bisa hidup sebenarnya sendiri tanpa pasangan. Tapi mengapa orang berumah tangga? Apa tujuannya? Agar ada teman komunikasi,
teman tukar pikiran, teman diskusi, teman membicarakan masa depan. Itu tujuan berumah tangga. Jadi berumah tangga nggak pernah diskusi, itu bukan berumah tangga namanya. Jadi apa namanya? Kalau bukan berumah tangga apa namanya? Iya, itu sama halnya dengan berdiri sendiri. Katanya sudah disatukan, tapi tetap berdiri sendiri. Ini sendiri, ini pun sendiri. Gak pernah sama-sama membahas tentang anak, tentang keuangan, tentang persembahan, kemana mau dibuat. Gak pernah diskusi. Itu namanya bukan satu ya. Satu itu dipersatukan, dua menjadi satu itu supaya ada komunikasi. Dua arah, komunikasi, membicarakan segala sesuatu. Tahun ini kita Natal bersama. Menurutmu apa kira-kira yang kita buat? Apa kita persembahkan untuk Tuhan? Oh, kalau kita nyanyi sekeluarga gimana? Nah, kan itu artinya komunikasi ya. Ini gak pernah ada komunikasi. Semuanya untuk kerja. Sampai mati tak ternikmati. Yang dikerjakan pun ditinggalkan semua. Tapi berumah tangga itu coba dinikmati. Untuk apa Tuhan ciptakan satu pria, satu wanita? Untuk apa ini dipersatukan? Supaya mereka bisa berdua memikirkan, gak sendiri lagi. Kalau belum berumah tangga kan memikir itu sendiri. Pergi itu sendiri. Tapi berumah tangga berpikir berdua, diskusi bersama, jalan bersama, bawa keluarga. Ini sekali seminggu pun gak ada waktu kita untuk keluarga kita. Sampai mati nanti kita gak ada kenangan apa-apa, coba. Sampai mati gak ada kenangan. Maka orang tua pernah bilang gini, anakku janganlah seperti aku. Kenapa? Gak ada kenangan dari orang tuaku, katanya. Apapun gak ada dibuatnya untuk aku. Kenapa? Orang tuaku sibuk hanya kerja aja. Gak pernah dipikirkannya apa yang aku mau, apa yang dalam pikiranku, apa kesukaanku. Gak pernah ditanya. Jadi aku rindu anakku gak seperti aku, katanya. Aku mau anakku ini ada waktu bersama dengan aku, diskusi bersama, tanya apa ayat hafalannya, tanya apa firman Tuhan disampaikan gurunya. Ini gak ada waktu bertanya. Itu tugas guru sekolah minggu. Tugasku sudah cari uang. Kita rasa guru sekolah minggu orang tuanya yang bertanggung jawab mendidik dia kepada Tuhan. Padahal di Alkitab Ulangan pasal 6 mengatakan apa? Hai para orang tua, didiklah anak-anakmu. Gak ada dibilangnya, hai guru sekolah minggu, didiklah anak-anakmu. Gak ada. Orang tua itu yang bertugas mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Hanya guru sekolah minggu itu tambahan sekali seminggu. Tapi orang tua itu setiap hari. Tiap hari kita dengan anak kita, didiklah anakmu mengenal aku, takut akan Tuhan. Tapi jawaban kita apa? Gak ada lagi waktu. Sibuk memikirkan uang sekolahnya, uang bukunya, kebutuhannya. Maka gak ada lagi kesempatan untuk mengajarkan firman Tuhan. Lalu Tuhan bilang gini, yang kusuruh, yang kau kerjakan yang mana? Ulangan 6 kusuruh kau cari makan atau ajari firman. Kalau untuk kebutuhannya kan aku yang memberikan. Tapi kalau untuk mengajari dia itu tugas orang tua. Jadi mari kita belajar ya, bagi yang sudah punya anak. Kalau belum, ini berdua nikmatilah. Kebersamaan kita suami istri sebelum punya keturunan, nikmati. Nanti kalau sudah dikasih keturunan repot ngurusnya, nggak bisa tidur karena rewel dia, belum lagi demam, belum lagi mencret, ya nggak bisa tidur orang tua. Jadi selagi belum diberikan momongan, nikmatilah suami istri berdua bisa pergi ke sana kemari. Hidup ini untuk dinikmati, ya hidup untuk dinikmati, bukan hidup untuk menderita. Tuhan nggak mau kita menderita ya. Diciptakannya semua sudah ada kok. Kita aja yang khawatir. Sebelum ada Adam, sudah ada kebutuhannya. Sebelum ada Hawa, sudah disediakan Tuhan semua makan minum pakai mereka.
Jadi sampai sekarang pun Tuhan yang akan pikirkan kalau kebutuhan hidup. Tapi untuk jiwa kita, kita yang pikirkan bagaimana kita kenal Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Tuhan menjadikan satu suami, satu istri, karena itu merupakan gambaran. Itu adalah gambaran daripada Kristus dan jemaat. Kristus itu adalah kepala. Jemaat ini adalah anggotanya. Kristus sebagai kepala mengasihi jemaatnya, kemudian jemaat ini tunduk kepada kepalanya, tunduk kepada Allah. Jadi firman Tuhan dalam Efesus katakan apa? Hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kenapa? Karena suami itu gambaran dari Kristus, istri gambaran jemaat. Jadi mana duluan, mengasihi atau tunduk? Seringkali orang kalau suami disuruh dia tunduk dulu istrinya, disuruh dituntut istrinya tunduk, tapi dia belum menunjukkan kasihnya. Terbalik ya. Kalau Tuhan Yesus dia kasihi dulu, maka orang yang dikasihinya pasti dengan rela tunduk kepada Allah. Kita sebagai orang percaya kenapa mau tunduk kepada Allah? Karena kita merasakan kasih Allah. Jadi Kristus mengasihi jemaatnya bukan karena jemaatnya ini punya kelebihan-kelebihan. Tetapi itulah sifat Allah. Allah memang punya sifat kasih. Jadi dia mengasihi tanpa ada alasan, ya. Bukan karena kita seperti ini, seperti itu, maka kita dikasihi. Enggak. Dia mengasihi bukan karena melihat ada lebih di dalam diri jemaatnya. Tetapi itulah sifat Allah. Kalau demikian, suami sebagai gambaran Kristus harus terlebih dahulu membuktikan kasih kepada istri. Kalau suami sudah menunjukkan kasihnya, memperlihatkan, mempraktekkan kasih kepada istri, lihatlah istri dengan gampang tunduk. Tapi kalau suami menyakiti istrinya, istrinya 2 kali lipat membalas. Tabiat istrinya begitu. Kalau dikasihi luluh sekali istri. Benar ya para istri? Sangat luluh. Gampang kok istri ini. Asal dikasihi, langsung luluh hatinya. Semua isi kantongnya pun keluar. Ya, itu istri ya. Kebutuhan istri memang dikasihi, dilindungi, diperhatikan. Maka kalau masak sang istri, walaupun kurang enak, pujilah sekali-sekali. Ya. Makasih gitu ya. Engkau sudah masak untukku. Ini nggak pernah ada pujian. Kalau keasinan baru dimarahin. Tapi kalau enak diam aja gitu. Waktu enak diam aja, waktu kurang dimarahi. Nah harusnya nggak demikian. Aku sebagai suami gambaran Kristus yang mengasihi jemaat. Berarti aku terlebih dahulu mempraktekkan kasihku kepada istriku. Supaya istri juga tunduk kepada suami. Nggak susah kok tunduk suami. Nggak usah suruh-suruh. Bagian kita kerjakan. Bagian istri akan dikerjakan. Bagian suami mengasihi, bagian istri otomatis tunduk kepada suami. Gak usah suruh-suruh. Tunduk ku bilang, ingat apa kata firman? Kan gitu ya. Katanya, hai istri tunduk pada suami. Lalu istri, hai suami kasih istrimu, mana kasihmu? Jadi saling tuding-tudingan seperti Adam dan Hawa. Padahal bukan demikian. Bagian kulah perlu kukerjakan, bagian orang lain urusannya. Kalau dia nggak kerjakan bagiannya, dia berhadapan dengan Allah. Kalau aku kerjakan bagianku, aku akan berhadapan dengan Allah. Jadi masing-masing lakukan bagian kita. Ya. Lalu sekarang sang suami tugasnya adalah mengasihi istri sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Karena istri itu dari tubuhnya. Kalau dari tubuhnya berarti ketika dia mengasihi tubuhnya, dia pun akan mengasihi istrinya. Gak mungkin dia sakiti dirinya sendiri. Berarti kalau menyakiti istri sama dengan menyakiti diri sendiri. Ya. Kristus adalah kepala,
Jemaat ini anggotanya, jemaat tunduk kepada Kristus, Kristus mengasihi jemaat. Yang pertama mengerjakan bagiannya adalah Kristus. Kristus yang sebagai kepala terlebih dahulu mengasihi jemaat. Maka jemaat yang sudah merasakan kasih tunduk kepada Kristus. Dia akan tunduk, taat sebagaimana yang Tuhan lakukan. Suami pun demikian. Kasihilah istrimu supaya istri pun mentaati, menghormati. Nah, ini gambaran dari jatuhnya manusia ke dalam dosa. Dosa ini memisah. Dosa membuat keterpisahan antara manusia dengan Allah. Sebelum dosa ada, manusia itu punya hubungan baik dengan Allah, punya persekutuan dengan Allah, sehingga manusia ini tunduk kepada Allah. Tetapi ketika dosa masuk, ini mulai ya, dosa masuk, terjadilah perpisahan. Pemisahan antara manusia dengan Allah akibat dosa. Baru siapa yang menyelesaikan keterpisahan itu? Yang membuat hubungan terpisah dengan Allah dosa. Yang menyelesaikan dosa bukan kita, bukan pihak manusia, itu tetap dari pihak Allah. Allah juga yang datang, Allah juga yang membuat jalan, jembatan ini dengan mengutus anaknya sendiri, Yesus Kristus. Ketika kita mendengar, lalu kita percaya, maka kita kembali bersekutu dengan Allah dan mendapat jaminan hidup kekal. Siapa yang percaya bahwa kehadiran Kristus adalah membuat hubungannya yang telah putus dengan Allah dipulihkan, dipersatukan, maka dia punya persekutuan kembali dengan Allah. Ketika kita sudah punya persekutuan dengan Allah, kita dapat menikmati kehadiran Allah. Kehadiran Allah membuat hidup kita bahagia. Tetapi keterpisahan dengan Allah membuat kita tertekan, membuat kita menderita, membuat kita saling mempersalahkan. Sejak kapan Adam dan Hawa mempersalahkan? Sejak jatuh ke dalam dosa. Jadi nanti kalau suami istri sudah mulai saling tuding-tudingan, saling mempersalahkan, ingat, berarti sudah dosa yang masuk. Berarti sudah dosa menguasai keluarga ini. Bukan suami, bukan istri, tapi dosa. Ketika kita izinkan masuk dosa, maka kita akan saling mempersalahkan. Kau yang salah, kau. Akhirnya KO, ya. Kalau kau, akhirnya kan KO. Siapa yang menang? Bukan suami, bukan istri, tapi setan. Kalau setan yang menang di dalam rumah tangga kita, kita yang menderita. Hilang sukacita. Siapa yang sering bersoal suami istri pasti hilang sukacitanya. Gak percaya? Buktikan. Ya. Nah, sekarang kasih Kristus mempersatukan suami dengan istri dan tidak ada perceraian. Kasih Kristus itu menjadi dasar kita berumah tangga. Mengapa berumah tangga? Karena aku dikasihi oleh Kristus, pasanganku dikasihi oleh Kristus, kami dipersatukan oleh kasih Kristus. Ketika suami istri dipersatukan, dasarnya kasih, maka tidak akan ada perceraian. Kenapa? Karena kasih itu tadi mempersatukan. Dosa yang menceraikan, dosa memisah menceraikan, kasih menyatukan. Berarti dasar rumah tangga kita harus kasih. Kalau kita mengasihi pasangan kita, walaupun dia jelek, pasti damai. Ya kan? Jelek tabiatnya maksudnya, bukan jelek wajahnya ya. Langsung dilihatnya wajah pasangannya. Bukan wajahnya, wajah itu kulitnya itu fana. Tabiatnya, karakternya ya. Kalaupun karakter pasangan kita jelek, kalau ada kasih,
pasti rumah tangganya akur. Tapi kalau ada dosa, cantik pun pasangannya, pasti cerai. Terjadi percekcokan. Pasti terjadi perpisahan gitu ya. Karena dosa memisah, kasih menyatukan. Jadi selama ini dasar saudara berumah tangga apa? Dasarnya adalah batu bata gitu ya. Makanya gampang roboh. Dasar berumah tangga adalah cinta. Iya, akhirnya cintanya pudar. Kan pudar. Dulu dia cantik, sekarang berubah. Dulu muda, sekarang tua. Ini kan pasti terjadi perubahan. Maka cintanya akan pudar kalau dasarnya cinta. Jadi dasar berumah tangga itu seharusnya apa? Apa dasar berumah tangga kaum bapak dan kaum muda? Dasar berumah tangga adalah kasih Kristus. Kaum ibu dan kaum pemudi? Ya, jadi bagi pemuda-pemudi ingat itu ya. Jangan matanya yang melihat. Kalau mata itu melihat apa? Melihat wajah. Tapi kalau hatinya melihat kasih. Ada nggak kasih Kristus padanya? Kalau nggak ada, aku akan menderita. Kalau kasih Kristus itu disatukan, maka rumah tangga akan bertahan. Kasih menyatukan, kasih mengampuni, kasih memaklumi, kasih menerima apa adanya. Itu kasih. Tapi kalau cinta berubah, apalagi cinta monyet, ya kan? Cinta monyet ya. Tapi kalau kasih itu tidak ada perubahan. Apalagi dasarnya kasih Allah. Allah mengasihi sebagaimana kita adanya. Walaupun kita melawan, walau kita pemberontak, walau kita bejinah, Dia tetap kasihi kita. Dia tidak pandang siapa kita, tapi kasihnya menutupi banyak dosa kita. Kasihnya rela berkorban. Kalau kasih yang mendasari suami, dia akan tetap mengasihi istri seperti apa dia adanya. Kalau kasih pada istri, dia akan menerima suami seperti apa dia adanya. Jangan nanti udah sakit-sakitan pasangan kita, sana kau bau kali pun gitu ya. Batuk-batuk situ bau kurasa sana. Ini bukan lagi kasih. Jadi waktu berumah tangga, waktu pemberkatan kan ada janji ya. Janji pernikahan. Aku akan setia. Baik waktu suka, baik waktu duka, baik waktu sakit ataupun sakit. Ya. Ya, baik waktu sehat maupun sakit. Tapi waktu sakit aku tidak setia lagi gitu ya. Pada faktanya. Janjinya setia, faktanya enggak setia. Banyak rumah tangga berjanji berani, melakukan tidak berani. Jadi siapa yang mau berumah tangga harus berani berjanji dan berani menepati. Jangan hanya janji-janji janji-janji palsu. Tapi janji itu di hadapan Tuhan, janji di hadapan jemaat masa diingkari. Maka walaupun seperti apa pasangan kita kelak, tetap setia sampai kematian memisahkan. Setuju? Yang sudah berumah tangga lainnya. Kalau belum berumah tangga kan belum ada pasangannya ya. Semua yang sudah berumah tangga setuju kematian yang bisa memisahkan. Iya. Tidak ada orang tua yang bisa memisahkan. Tidak ada manusia. Walaupun tidak ada keturunan, bukan karena itu kita pisah. Karena Tuhan gak pernah katakan. Tapi Tuhan katakan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia apapun alasannya. Tidak ada alasan untuk cerai. Kalau cerai berarti berzina. Itu ayat terakhir ya. Mari kita perhatikan ayat terakhir. Ayat 11. Kita baca bersama-sama. Ayat 11 kaum Adam. Ayat 12 kaum Hawa. Kaum Adam dulu 2, 3 ya. Ya, jadi dua-dua ada hukumnya.
Suami menceraikan istri, kawin dengan perempuan lain, dia berzina dengan perempuan itu. Istri menceraikan suami, kawin dengan laki-laki lain, berzina dengan suaminya itu. Jadi dua-dua punya hukum. Berarti suami pun tidak boleh menceraikan, istri pun tidak boleh menceraikan. Dua-dua harus setia pada pasangannya. Seperti apapun pasangan kita, perubahan-perubahan apapun yang terjadi dalam pasangan kita, itulah teman hidup kita sampai kematian memisahkan. Sebelum mati jangan pisah. Kalau mati harus pisah, ya. Kalau namanya mati jangan pula ikut ke kuburan, ya. Aku nggak mau pisah gitu ya. Kita tetap harus sama. Jadi di bumi kita sama, mati pun sama katanya ya. Itu nggak boleh. Kematian harus memisahkan. Jadi kalau satu mati, satu harus hidup. Kalau dua hidup, dua-dua harus hidup, ya. Tidak boleh dua-dua mati. Karena Tuhan katakan, hanya oleh kematianlah rumah tangga bisa pisah. Tapi tanpa kematian tidak bisa diceraikan oleh apapun dan siapapun. Jadi tidak ada alasan. Karena zaman sekarang istri pun sudah canggih. Istri ceraikan suaminya, luar biasa. Kalau dulu hanya suami yang ceraikan istri, sekarang istri bisa ceraikan suami. Ku ceraikan kau ya katanya. Jadi dua-dua hebat rupanya. Kenapa? Dua-duanya dirasuki setan, ya. Dua-duanya dimasuki dosa. Kalau kasih ada di tengah-tengah keluarga, maka tidak akan pernah terjadi perceraian seumur hidup. Kita pasti mengasihi pasangan kita. Kita pasti bisa memaklumi dia, menerima dia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ya, bukan hanya kelebihannya kita terima, kekurangannya kita sepak dia. Kelebihanmu oke, kekuranganmu sana. Itu bukan pasangan setia namanya. Pasangan setia, baik kelebihan disyukuri, baik kekurangan diterima, dimaklumi dan diampuni. Ya, diampuni ya. Siapa yang merasa suaminya bersalah, diampuni. Siapa merasa pasangannya kurang, dimaklumi. Karena kalau nanti nggak ada kekurangannya, kita dewakan dia. Maka semua punya kekurangan, semua punya kelemahan. Agar satu-satunya Allah kita yang kita sembah hanya Kristus. Bukan manusia, bukan pasangan kita. Jadi ini menjadi dasar ya. Kasih Kristus, kalau dia tertuju, suami tertuju kepada kasih Kristus, istri tertuju kepada kasih Kristus, maka ini akan mempersatukan suami istri dan tidak akan ada perceraian sehingga anak-anak mereka pun berbahagia. Perhatikan zaman sekarang, karena ulah orang tua, ulah suami dan istri berakibat kepada anak-anak sehingga anak-anak menjadi anak berandalan. Karena dia merasa tertekan akibat perceraian daripada bapak dan mamanya, membuat anak menjadi ugal-ugalan. Kalau kita tidak taat kepada firman, bukan hanya kita yang mengalami penderitaan, tapi juga anak-anak kita. Itu namanya kedagingan. Siapa yang mengikuti keinginan dagingnya, pasti ada akibatnya. Akibatnya tertekan seumur hidup. Karena perzinahan itu kan pelanggaran akan hukum Allah. Siapa yang seumur hidup melanggar, itu kan, kalau seumur hidup dia berzina kan berarti seumur hidup melanggar, akan tertekan jiwanya sampai dia mati. Maka ini sangat serius. Jadi kalau saudara belum berumah tangga, seriuslah. Jangan main-main memilih teman hidup. Pilihlah yang sudah menerima kasih Kristus. Jangan pilih yang ganteng. Jangan pilih yang cantik. Tapi pilihlah orang yang telah memiliki kasih Kristus di dalam hidupnya, supaya rumah tanggamu kelak menjadi bahagia. Karena itu teman seumur hidup. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan. Jadi akibat orang yang melanggar, tadi berzina ya. Siapa menceraikan pasangannya berzina berarti melanggar salah satu dari hukum Taurat. Jangan berzina. Kalau orang berzina berarti melanggar firman. Orang melanggar pasti berakibat.
Akibatnya menderita suami, menderita istri, menderita anak. 3 menderita. Kalau kita hidup dalam kasih, kita bersatu oleh karena kasih Kristus, kita bahagia, pasangan bahagia, anak bahagia. Tidak ada kebahagiaan di luar Tuhan. Kebahagiaan itu hanya ada ketika kita hidup di dalam kasih Kristus. Rumah tangga dipimpin kasih Kristus. Anak-anak dibawa kepada kasih Kristus. Maka rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia. Nanti di rumah praktekkan ya, suami istri. Kita sudah jarang bersama berdua. Gitu ya. Sudah jarang sekali. Dulu waktu pacaran kita sering minum kopi berdua, minum teh manis berdua. Sekarang kok jarang sekali. Mari ya, sekali-sekali ke kedai kopi berdua ya. Kalau nggak ada uang lebih jauh lagi, lebih mahal ya. Yang sederhana aja, yang penting sama berdua. Nikmati hidup ini berdua, karena sudah dipersatukan. Kalau yang belum berdua kan nggak bisa dia sama berjalan, karena masih belum ada pasangan ya. Kalau sudah ada pasangan, syukurilah. Berapa lamalah kita bisa sama hidup? Sebentar lagi pisah kok. Masa waktu yang singkat pun nggak bisa kita nikmati bersama-sama? Ya, hai para suami dan para istri, bertobat dalam hal itu maksudnya ya. Bukan bertobat itu selamanya dari dosa, enggak. Bertobatlah kalau selama ini suami istri itu enggak ada kebersamaannya. Masing-masing mikirkan diri sendiri, masing-masing dengan pikiran sendiri, masing-masing dengan drama sendiri. Maka suami punya drama, istri punya drama, anak punya drama sendiri. Jadi 3 sandiwara. Akhirnya 3 punya panggung. Ini panggung berantem, ini panggung saling menyalahkan, panggung saling menuntut. Ya. Jadi nggak ada kedamaian. Tapi kalau kita bersatu, dipimpin oleh kasih Kristus, menikmati bersama-sama, ajak orang lain bersama, sungguh indah ya. Siapa yang keuangannya lebih, lalu kita lihat teman kita kurang, ajak dia. Yuk kita ajak si Anu. Kan itu namanya bersama ya. Kita ajak dia, kita sama-sama minum. Pasti dia senang. Nah, menyenangkan orang adalah kesenangan kita, benar ya? Pernah pikirkan menyenangkan orang? Menyenangkan sendiri aja enggak pernah ya kan? Mending lagi menyenangkan orang. Coba dimulai dulu ya. Bagaimana supaya aku bisa menikmati kehidupan dengan kehadiran Tuhan? Kasih Kristus itu ku praktekkan gitu. Ku praktekkan, ku mulai dulu dengan pasanganku, baru ke anak ya, baru ke teman yang lain. Saya rasa kalau kita saling kunjungan gitu ya, pasti yang dikunjungi senang. Yang mengunjungi lebih senang. Siapa yang diantara sebelah kanan saya senang dikunjungi? Mana tahu nggak senang kan? Senang dikunjungi. Oh nggak ada. 1, 2. Oke. Berarti lebih senang mengunjungi nih. Siapa yang senang mengunjungi? Wah, berarti siapa yang nggak punya tangan? Dua-dua nggak angkat tangan, berarti nggak punya tangan dia ya. Nah, kalau kaum pria, siapa yang senang mengunjungi? 2 orang. Siapa yang 3? Siapa yang senang dikunjungi? 1, 2, 3, 4. Berarti siapa yang nggak punya tangan? Kalau nggak angkat tangan, kayaknya kita nggak punya tangan ya. Atau dua-duanya nggak suka mengunjungi, nggak suka dikunjungi. Makanya orang lain sakit pun dia nggak peduli. Waktu dia sakit pun dia nggak mau tahu orang lain datang atau tidak. Ini orang-orang apa namanya ini? Apatis. Kalau orang apatis itu tinggal nunggu waktu mati. Nggak ada semangat hidupnya ya. Orang apatis itu nggak ada gairah, nggak ada semangat. Tapi kalau orang yang punya gairah, punya semangat, itu masih lama dia mau berjuang. Maka kalau orang sakit itu nggak mau lagi makan, itu udah dekat itu. Ayo makan, nggak lah katanya ya. Tapi kalau masih enak dia makan, oh itu masih panjang itu umurnya. Biasanya ya, bukan saya Tuhannya. Pada umumnya seperti itu. Jadi mulai kita praktekkan. Kita bilang kasih Tuhan, tapi orang nggak pernah rasakan dari diri kita. Aku dikasih Tuhan.
lalu orang lain gak ada percikannya. Iya kan? Kalau kita dikasih Tuhan kan ada percikannya sama orang. Seperti perempuan Kanaan itu ya. Yang dikasihi Tuhan adalah orang Samaria. Tapi dia orang Kanaan pun mendapat percikan kasih Tuhan. Nah, kita sudah menerima kasih Allah. Percikannya sama tetangga ada enggak? Ini hidup untuk diri melulu ya. Diri sendiri dari pagi sampai malam. Dari 1 minggu sampai 1 bulan. Dari 1 bulan sampai 1 tahun. Dari 1 tahun sampai mati. Terus diri sendiri. Enggak ada menikmati ya. Hidup ini perlu dinikmati. Maka Tuhan ciptakan manusia itu laki-laki, perempuan, bisa komunikasi, bisa kerjasama, bisa bercanda. Ini waktu pacaran canda melulu. Berumah tangga gak pernah lagi ada candaannya. Yang ada hanya berantemnya. Ya, jadi anak-anak hitung berantem terus orang tuaku. Nanti aku berumah tangga berantem juga lah. Karena itu yang dilihatnya ya. Jadi pikirnya itulah berumah tangga. Berumah tangga rupanya berantem. Jadi nanti aku ketika masuk rumah tangga berantem lagi dengan pasanganku gitu. Karena itu contoh yang kita berikan. Ya, coba mulai sekarang berubah ya. Yang jarang bercanda mulailah sedikit bercanda supaya mukanya ceria. Ini gak ada sedikit senyumnya. Berat terus ya. Kan kemarin pernah dibilang pendeta itu ya. Apa katanya? Kalau berat gini ke bawah dia kan. Kalau senyum ke atas. Kalau ke bawah kan tertekan. Kalau ke atas kan rileks. Jadi siapa yang terus berat tertekan terus. Siapa yang rileks dia senyum gitu ya. Coba senyum sebelahnya dulu lah, praktek. Nggak pernah senyum dari awal sampai akhir, ya kan? Coba praktek senyum dulu. Mana tahu senyum pun nggak pandai lagi, terlalu banyak beban, ya kan? Bisa terlalu banyak beban berat, jadi nggak tahu lagi senyum. Yang tahu hanya merengut aja. Udah senyum di sebelahnya? Sudah ya, iya. Kan enak lihatnya kalau senyum kan? Jauh lebih enak melihat orang senyum daripada orang cemberut. Coba cemberut, ya praktek ini praktek cemberut. bisa ya. Nah, mana lebih enak saudara ngelihat waktu dia cemberut daripada senyum? Enak senyum ya. Jadi orang lain pun ngelihat kita seperti itu. Kalau dilihat orang kita kan gak enak dia, langsung buka muka dia. Berbalik arah dia, gak enak lihat mukanya katanya kan gitu ya. Tapi kalau kita senyum menyapa, katanya senang dia. Jadi pulang ibadah nanti coba praktek ya, sapa-sapaan lah satu dengan yang lain sambil senyum ya. Pulang-pulang sukacita karena mau praktek di dalam kasih. Oke, setuju ya? Ya, kita akan praktekkan firman Tuhan. Rumah tangga didasari kasih, maka tidak ada perceraian. Keluarga didasari kasih, tidak ada percekcokan. Tapi rumah tangga menjadi bahagia. Dasarnya adalah kasih Kristus ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Awal Engkau menciptakan Adam, hanya satu orang. Dan dari satu oranglah Engkau menciptakan wanita menjadi pasangannya yang diciptakan dari tulang rusuknya sendiri. Supaya dia mengasihi, melindungi, memperhatikan. Karena itulah tujuan Tuhan menciptakan pasangan. Menciptakan suami istri. Karena suami istri adalah gambaran Kristus dengan jemaat. Supaya melalui suami yang mengasihi istrinya, terpancarlah kasih Kristus kepada jemaatnya. Melalui istri yang tunduk kepada suaminya, terlihatlah ketaatan jemaat kepada Kristus. Itulah tujuan-Mu menciptakan pasangan suami istri. Kami berdoa Tuhan untuk semua keluarga yang ada di tempat ini dan yang mengikuti dari rumah masing-masing. Biarlah firman ini menjadi landasan dasar mereka membangun rumah tangga masing-masing.
Kristus mengasihi bukan karena kelebihan jemaat, tapi dengan segala kekurangannya, supaya suami juga mengasihi istri, bukan memandang kelebihan, tetapi seperti apa adanya dia. Demikian juga dengan istri, tunduk kepada suami, sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami, pemuda-pemudi yang belum berumah tangga, supaya mereka juga benar-benar memperhatikan hal ini, agar ketika mereka memasuki rumah tangga, menjadi dasar mereka bukan dari tampan seseorang, bukan dari kecantikan wajah, tetapi dari isi hatinya memiliki kasih Kristus. Itu menjadi dasar berumah tangga, membuat rumah tangga kokoh dan tidak akan ada perceraian. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.